Pagi Bu. Ya, silakan duduk. Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya untuk mau hadir dalam kesempatan layanan pada hari ini ya. Sebelum kita masuk dalam layanan kita hari ini, Ibu minta salah satu bisa dibikin dalam doa. Baik Ibu, Silakan Nona. baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya yaitu Islam. Yang lainnya bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nona yang sudah kita dalam doa. Selanjutnya, apakah adik-adik sudah mengenal Ibu? Belum. Ya, jadi ke adik-adik belum mengenal Ibu dan Ibu juga belum mengenal adik semua. Jadi sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu biar nanti kita lebih akrab ya. Nah, mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Delsiana Ranisina. Adik-adik bisa menyapa Ibu dengan Ibu Delsi. Halo semuanya. Selanjutnya dari Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Sinayur Gayo. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Yansi. Halo Yasi. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ingrid Rotan, biasa disapa ini. Halo Ari. Perkenalkan nama lengkap saya Ibu Fidelity. Biasa dipanggil Fantus. Halo. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohanes Marsudi Prova, biasa disapa Kevin. Halo Kevin. Baik, perkenalkan nama saya Andika Rizky Jamirada, biasanya disapa Andika. Halo Dika. Oke baik, terima kasih. Ini Nona Yasmin, Nona In, Kakak Fantus, Kakak Kevin, dan Kak Andika. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita pasti lebih mengenal lagi ya. Oke baik adik-adik, jadi layanan hari ini adalah layanan bimbingan kelompok. Adik-adik ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum Ibu. Oke baik adik-adik, jadi ya bimbingan kelompok itu adalah kegiatan di mana beberapa orang berkumpul seperti saat ini kita berkumpul untuk mendapatkan bimbingan dari seorang pembimbing. Salah satu misalnya itu juga dari guru yang konseling seperti saat ini ada yang berkumpul, lalu nanti ada dapat bimbingan dari guru sendiri selaku guru bimbingan dan konseling. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah membantu adik-adik semua atau anggota kelompok untuk mengatasi masalah, mempelajari hal-hal baru dan dapat mengembangkan keterampilan sosial dari adik-adik semua. Dalam bimbingan juga adik-adik bisa berbagi tentang pengalaman adik-adik, apa yang adik-adik rasakan, kita bisa berdiskusi dan saling mendukung serta saling memberi dukungan dalam kelompok ini. Nah, urutan dalam kegiatan kita pada hari ini yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pembuka, yang kedua adalah tahap transisi, ketiga tahap inti, dan keempat adalah tahap penutup. Nah, untuk layanan sendiri ini ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini seperti sekarang adik-adik sendiri sukarela datang ke sini untuk mendapatkan layanan dari Ibu. Nah, asas kesukarelaan ini juga nanti adik-adik sukarela untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan atau menceritakan pengalaman adik-adik sendiri. Lalu yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini juga adalah adik-adik terbuka dengan apa yang adik-adik rasakan, apa yang adik-adik alami. Jadi bahwa tidak perlu ditutup-tutupi, kita saling terbuka di dalam kelompok ini. Lalu yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah asas yang dimana ketika kita sudah terbuka untuk bercerita terkait masalah kita, terkait apa yang kita rasakan, terkait pengalaman kita, itu kita akan menjaga kerahasiaannya. Artinya bahwa apa yang kita bicarakan dalam proses ini hanya di dalam sini saja, tidak bisa dibawa
kedua lagi bahwa kita menjaga rahasia antara kita semua. Oke, baik adik-adik, jadi itu adalah pengertian dari bimbingan penolong, tujuan dari bimbingan penolong, dan urutan kegiatan, tujuan dan juga asas-asas dari bimbingan penolong itu sendiri. Apakah adik-adik sudah paham? Paham itu. Oke, kita akan masuk ke dalam hal berikutnya, tapi kita sebelum itu kita SBP dulu sehingga kita lebih semangat untuk mengikuti layanan ini. Kita semuanya berdiri. Oke adik-adik, dari yang kita hari ini adalah mendekat dan menjauh. Tapi sebelum itu masing-masing cari pasangan. Semuanya yang pasangan atau tidak. Kalau itu kakak nanti pada itu. Oke, jadi dalam pasangan kita tangannya seperti saling ngobrol seperti itu. Sudah, nanti untuk ketika ibu bilang mendekat, kita mendekat. Ketika ibu bilang menjauh, menjauh. Dan ketika ibu bilang tangkap, lawan dari masing-masing berusaha untuk merangkap tangan dari teman kita. Paham? Paham. Sebelumnya kita tempuh konsentrasi dulu. Tempuh konsentrasi. Oke, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, tangkap. Yang tangkap siapa? Saling menangkap antara lawan. Oke, kita mulai ya. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, tangkap. Silahkan duduk kembali. Jadi kita duduknya melantai saja ya, biar kita lebih santai, lebih rileks untuk mengikuti layanan kita hari ini. Dan di situ ibu ada siapkan snack sama minum, adik-adik boleh sambil makan dan sambil minum sambil ibu jelaskan, dan nanti kita juga akan nonton videonya sama-sama. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab kita hari ini adalah tugas dan tanggung jawab itu sebagai fasilitator yang akan membimbing dan menuntun jalannya layanan kita hari ini. Sedangkan tugas dan tanggung jawab adik-adik adalah adik-adik duduk, mendengarkan, menyimak dari video yang ibu tayangkan, dan nanti adik-adik bisa menyimpulkan, memberi pertanyaan, memberi pendapat atau berbagi pengalaman dari video yang nanti ibu tayangkan. Lalu nanti di akhir sesi juga adik-adik akan mengisi lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi hasil. Jadi kita langsung saja masuk kepada tahap intinya. Boleh silakan dibuka dan sambil makan dan sambil minum. Baik ibu. Iya adik-adik, jadi layanan kita hari ini, topik layanan kita yaitu berani tampil, berani berbicara. Nah, untuk berani tampil, berani berbicara ini berkaitan dengan apa? Kepercayaan diri. Ya, betul sekali, berkaitan dengan kepercayaan diri. Adik-adik ada yang tahu apa itu kepercayaan diri? Baik Bu, Ya, silakan tanya sini. kepercayaan diri berarti bagaimana kita mampu untuk berbicara atau melakukan sesuatu di depan banyak orang Bu. Ya, benar saja, itu kita ambil menuntut satu perkara ini. Oke, adik-adik, jadi itu akan menayangkan video, adik-adik menonton, dan nanti setelah selesai menonton, adik-adik memberikan pendapat terkait dari video ini. Diturunkan lagi bu. Sudah oke ibu. Shalom, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu kelas, serta teman-teman sekalian dan saya juga. Bagaimana kita bersama-sama mengajarkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya doakan,
video yang ibu tayangkan tadi. Nah, ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua. Kira-kira setelah adik-adik menonton video tadi itu, apa yang adik-adik lihat dalam video itu? Kira-kira Nona tadi yang dalam video itu dia sedang buat apa? Sedang tidak benar sekali, sedang berpidato. Nah, bagaimana intonasi suaranya, bagaimana bahasanya dari dalam video? Ya, silakan. Baik Ibu, dari video yang tadi mana penonton itu cara penyampaian pidato itu intonasinya sangat bagus Ibu, karena lalu untuk pengucapan setiap kata-katanya itu jelas. Mungkin masih ada yang lain. Biasanya pengucapannya itu tidak terburu-buru dan dalam berpidato dia selalu senyum dan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Baik Ibu, ya, dari penjelasan dari teman Yasmin tadi, kemudian ditambah oleh teman kita tadi, bahwa yang kita lakukan tadi siswa tersebut dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena melalui intonasi, melalui mimik, gerak tubuh, dalam penyampaian pidato tadi menandakan siswa tersebut mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia bisa berdiri di depan umum. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Baik, benar sekali ya dari Nona tadi itu dia memiliki intonasi yang baik, dia memiliki kepercayaan diri yang baik sehingga dia mampu berpidato dengan baik. Nah, adik-adik semua ada yang mau memiliki kepercayaan diri yang tinggi seperti Nona tadi? Oke, baik adik-adik, dari video yang adik-adik menonton tadi, Ibu mau meminta adik-adik semua untuk memberikan bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin adik-adik rasakan ketika saat berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Ibu mau satu-satu masing-masing orang bisa menyampaikan atau menceritakan pengalamannya, mulai dari kakak Andika. Silakan kakak Andika. Baik Ibu, pengalaman saya pada saat saya SMP pernah terjadi saya diminta untuk menjadi pemimpin upacara. Pada saat proses saya menjadi pemimpin upacara, karena mungkin faktor terlalu gugup, saya hampir pingsan di tengah proses menjadi pemimpin upacara. Oke, selanjutnya dari kakak Kevin. Baik Ibu, jadi berkaitan dengan pengalaman berbicara di depan umum, pengalaman saya yakni saya diminta untuk memimpin doa makan pada saat acara keluarga, namun karena saya gugup dan tidak terbiasa memimpin doa, jadi saya salah berbicara dan memimpin doa tersebut sehingga itu membuat saya tidak percaya diri dan doa yang saya sampaikan pun tidak bisa saya habiskan. Oke, selanjutnya dari kakak Fatus. Ya, baik Ibu, mungkin pengalaman dari saya ketika saya presentasi untuk penjelasan waktu itu mungkin saya dengan kurang mempelajari materinya, kemudian ada rasa kurang percaya diri untuk menyampaikan untuk berdiri di depan umum. Jadi pada saat itu saya gugup dan berbelit-belit menyampaikan materi itu. Jadi menurut saya mungkin dari pengalaman saya ini teman-teman di sini dengan Ibu juga mungkin ada saran atau masukan untuk proses kedepannya untuk saya lebih percaya diri lagi. Selanjutnya dari Nona. Kalau dari saya Ibu,
Dulu waktu SMP saya pernah mewakili teman-teman sekelas saya mengikuti lomba pidato. Jadi lomba pidatonya ada kelas gitu. Tetapi karena waktu pertama kali, jadi ada beberapa poin di dalam pidato itu yang saya lupa begitu. Jadi itu saya langsung gugup dan kayak hilang kendali, jadi kayak kurang percaya diri. Oke, dari namanya Yasmin. Baik Ibu, terima kasih dari pengalaman saya sendiri itu Ibu ketika bergabung dalam satu organisasi. Jadi dan itu waktu itu diminta untuk jadi ketua panitia Ibu. Tapi di situ saya menolaknya Ibu karena saya merasa belum pantas, lalu tidak hanya itu Ibu, saya belum bisa kayak memimpin banyak orang gitu Ibu, jadi mungkin takut nanti ada salah kata atau perilaku gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk kita semua. Adik tadi yang adik-adik sampaikan tadi itu adalah terkait pengalaman adik-adik merasa cemas saat berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tips dan trik kepada adik-adik semua untuk meningkatkan kepercayaan diri adik-adik atau upaya untuk mengatasi kecemasan saat adik-adik berbicara di depan umum. Nah, ada beberapa tips. Yang pertama adalah bersikap tenang atau rileks sebelum berbicara di depan umum. Nah, ketika adik-adik merasa gugup saat berbicara di depan umum, adik-adik bisa melakukan teknik relaksasi. Teknik relaksasinya adalah teknik yang adik-adik bisa ketika saat gugup, adik-adik bisa menarik nafas lalu menghembuskannya dan mencobanya beberapa kali. Nah, ini bisa mengurangi kecemasan adik-adik sebelum berbicara di depan umum. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan materi yang ingin disampaikan. Misalnya adik-adik presentasi di kelas seperti dari Kakak Fantus merasa cemas ketika presentasi di kelas. Nah, untuk presentasi di kelas ini Kakak Fantus dan teman-teman yang lain juga bisa mempersiapkan materinya terlebih dahulu sehingga adik-adik bisa memiliki kesiapan sehingga pada saat ketika tampil di depan itu adik-adik pikiran adik-adik itu tidak terasa kosong karena sudah ada persiapan sebelumnya. Nah, itu dapat mengurangi kecemasan adik-adik ketika saat berbicara di depan umum. Lalu yang ketiga itu adalah berlatih berbicara. Nah, untuk berlatih berbicara ini adik-adik bisa berbicara di depan cermin atau di depan bapak dan mama atau kakak dan adik. Nah, adik-adik bisa melatih berbicara. Misalnya kalau di depan cermin, adik-adik bisa berdiri dan berbicara dengan diri sendiri. Nah, adik-adik bisa melihat bagaimana adik-adik berbicara, bagaimana raut wajah adik-adik, bagaimana intonasi yang adik-adik keluarkan. Nah, itu ketika adik-adik berlatih, begitu adik-adik bisa mengatasi kecemasan ketika saat berbicara dengan umum. Nah, ketika berbicara depan umum itu mungkin sudah banyak orang sekali, adik-adik bisa memulainya dari lebih kecil seperti yang tadi disampaikan bahwa di hadapan bapak dan mama atau di depan kakak dan adik. Nah, itu bisa membantu adik untuk mengatasi kecemasan adik-adik semua. Nah, yang berikut adalah berbicara dengan gaya sendiri. Nah, berbicara dengan gaya sendiri itu di sini artinya bahwa tidak meniru gaya bicara orang lain. Nah, berbicara dengan gaya sendiri sehingga adik-adik bisa lebih terlihat rileks, terlihat santai dan sudah terbiasa karena menggunakan gaya bahasa adik sendiri. Nah, kalau menggunakan gaya bahasa orang lain, mungkin adik-adik akan merasa kesusahan karena meniru gaya bicara atau gaya bahasa dari orang lain. Jadi selanjutnya adalah selalu berpikir positif. Nah, pikiran positif ini juga mempengaruhi tingkat kecemasan adik-adik semua. Ketika adik-adik berpikir merasa bahwa adik-adik tidak mampu, adik-adik tidak bisa, nah itu akan mempengaruhi adik-adik ketika ingin tampil. Itu akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan karena adik-adik sudah berpikir bahwa adik-adik tidak mampu dan tidak bisa. Sebab itu adik-adik harus selalu berpikir positif, selalu berpikir bahwa saya bisa, saya mampu. Artinya bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Dan itu kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Dari video yang tadi sudah ada nonton, dari beberapa tips dan trik yang Ibu berikan ini, apakah adik sudah paham?
Apakah ada punya pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan gambar kerja peserta didik untuk adik-adik semua mengisinya ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Iya. Oke baik. Jadi dalam lembar kerja peserta didik itu di situ ada identitas adik-adik. Sebelum mengerjakan soal yang ada, adik-adik mengisi dulu identitas adik-adik, nama, kelas, dan hari tanggal. Nah, untuk pertanyaannya di situ ada 4 pertanyaan. Adik-adik boleh mengisi pertanyaan tersebut berdasarkan pengamatan dan pemahaman adik-adik selama kegiatan kita berlangsung tadi. Baik, Ibu. Ibu beri waktunya 10 menit ya dari sekarang. Silakan dikerja. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Kembali. Baik, terima kasih ya. Oke, adik-adik dengan adik-adik sudah mengisi lembar kerja peserta didik, maka layanan kita sudah memasuki tahap akhir, artinya bahwa sebentar lagi layanan kita akan berakhir. Nah, sebelum kita akhiri layanan ini, untuk minta salah satu dari adik-adik merefleksi dan memberikan kesimpulan terkait layanan kita hari ini. Mungkin dari Nanda ini bisa memberikan kesimpulan. Jadi dari kesimpulan yang saya ambil dari topik layanan pada hari ini mengenai kepercayaan diri bahwa kita sebagai pelajar tentunya harus bisa memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, karena dengan memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi kita mampu untuk berbicara dengan orang lain di depan banyak orang. Dan juga kalau misalnya kita masih normal atau kurang percaya diri, mungkin kita bisa melakukan tips dan trik yang seperti yang disampaikan tadi. Itu sudah Yang baik, terima kasih Nana. Jadi sebenarnya kepercayaan diri itu sangat penting dalam diri seseorang. Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin berbicara di depan umum dan kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, untuk kita dapat melakukan hal tersebut dengan secara optimal karena kita memiliki kepercayaan tinggi. Namun ketika kita melakukannya tidak memiliki kepercayaan diri tinggi, artinya bahwa kita tidak memiliki kepercayaan diri, maka mungkin apa yang kita lakukan itu tidak terjadi secara maksimal karena kita memiliki rasa cemas di dalam diri kita sendiri. Oke, baik adik-adik. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan adik-adik semua itu lembar evaluasi hasil agar adik-adik semua bisa mengisi. Nah, Kasih, Bu. oke baik adik-adik. Jadi untuk lembar evaluasi hasilnya ini juga sama seperti lembar kerja didik tadi, ada identitasnya, ada semua bisa mengisi identitas lalu mencentang pada kolom hasil pengamatan sesuai dengan apa saja yang adik-adik amati. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Di sini. Ini, Bu. Baik, terima kasih untuk waktu yang adik-adik sudah luangkan. Adik-adik juga sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan layanan hari ini. Nah, sebelum dukungan perjalanan hari ini, ayo mau kita semua tepuk tangan. Tapi
tapi tepuk tangannya itu tepuk wow. Jadi kita begitu kita bilang tepuk wow, adik-adik semua langsung bilang beri dia we, beri dia o, beri dia we, tetapi itu baru tepuk tangan yang panjang. Oke, paham adik-adik? Paham. Oke. Tepuk wow, beri dia we, beri dia o, beri dia we. Oke, terima kasih adik-adik. Layanan kita cukup sampai sekian, dan sebelum ada kembali, Ibu minta satu orang bisa diminta doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Oke, Kakak Andika silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Sebelum itu izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kakak Andika. Biarlah apa yang sudah adik-adik dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk adik-adik untuk mengatasi kecemasan adik-adik dalam berbicara di depan umum, bagi presentasi ataupun berdoa di keluarga dan lain sebagainya. Oke, nanti pertemuan berikutnya akan Ibu sampaikan waktunya kapan dan di mana serta jam berapa ya. Nanti Ibu sampaikan. Oke, terima kasih adik semua. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu semua. Ya, silakan boleh dibawa. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Oke, Terima kasih. hati-hati di jalan ya.